Selamat pagi anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Wow, senang banget ya kita kembali berkumpul dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, di video sebelumnya Ibu Herti sudah mengatakan tentang Yakub dan Esau. Wah, masih ingat ya kisahnya ya? Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kasih-Mu yang besar di dalam hidup kami. Pada saat ini kami mau dengar firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami memahami akan firman-Mu. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wow, anak-anak senang banget ya. Anak-anak masih tentunya masih ada di rumah. Nah, anak-anak kemarin ingat kan Ibu Heti cerita kalau Yakub dan Esau itu adalah saudara kembar, tapi mereka itu kakak beradik. Ya, ingat nggak? Esaunya itu marah ke dedeknya Yakub karena dedeknya ngambil hak kesulungan daripada kakaknya atau kokonya atau masnya. Dia membohongi papahnya. Dia ngaku-ngaku jadi kokonya, jadi kakaknya. Wah, akhirnya Esau itu pengen marah kepada dedeknya. Hei, si maminya tahu loh kalau kokonya itu mau marah, kakaknya mau marah. Nah, si mami Ribka ngomong, "Hei, Yakub, kamu kabur sana. Kabur aja dulu, jangan di sini, nanti kamu akan dimarahin sama kakak kamu sama koko kamu. Ayo pergi sana ke rumah paman kamu di kota sana, ada paman kamu bernama Laban. Ayo kabur ya." Nah, anak-anak, Yakub pun pada saat itu kita akan cerita bagaimana Yakub ada di rumah pamannya Laban ya. Nah, nanti anak-anak baca ya di dalam kitab Kejadian pasal 29 sampai pasal yang ke-30. Ya, Ibu Herti berharap anak-anak membaca Alkitabnya ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi dikatakan Yakub itu kabur. Dia itu lari ke rumah pamannya. Nah, pamannya bernama Laban. Nah, pamannya ini tinggal di Haran. Nah, sebelum dia sampai ke rumah pamannya, Yakub itu mampir ke sebuah sumur, ya, ke sebuah sumur yang ada di sekitar kota itu. Nah, waktu mungkin dia haus ya, dia pengen minum. Nah, pada waktu itu ada banyak orang ya, para gembala yang ingin juga memberi minum para kambing-kambingnya. Nah, Yakub tanya, "Ini di mana sih tempatnya?" Karena mungkin Yakub belum pernah datang ke tempat itu. Nah, mereka berkata bahwa tempat ini namanya adalah Haran. Ya, tempat ini namanya Haran. Wah, aku udah sampai ternyata di tempat saudaranya dari ibuku. Wah, anak-anak, pada waktu itu, waktu mereka berbincang-bincang, ada seorang wanita bernama Rahel. Nah, Rahel ini ternyata anak yang rajin, anak yang mau membantu orang tuanya. Ternyata dia mendapatkan tugas dari papahnya, yaitu untuk memberi minum kambing dombanya. Wah, wanita tapi hebat ya. Nah, dia bawa tongkat, kambing dombanya ada di belakang. Wah, ayo kambing, kita minum, mari. Kita akan mau minum ya. Hayu antri ya. Wah, ternyata kambing domba juga bisa antri loh anak-anak. Nah, lihat itu keturunan anaknya Laban. Dia biasa untuk memberikan minum kambing domba. Namanya adalah Rahel. Nah, ya anak-anak. Wah, ini sangat baik sekali ya Rahel ini ya. Nah, waktu dia mendekati sumur itu,
Dia berkata, permisi, permisi, maaf, aku mau ambil air di sumur. Nah, orang-orang tadi, gembala-gembala yang lain tadi berkata, itu ada namanya Rahel, dia adalah anaknya Bapak Laban. Nah, si Yakub ingat-ingat, wah ini kan kata mama saya, kata mami, ada paman kami yang ada di kota Haran namanya Laban, berarti ini adalah saudara sepupu saya. Wah, terima kasih ya. Katanya begitu deh. Nah, akhirnya anak-anak waktu itu Yakub ingin membantu ya, waktu dia mau ambil, dia buka sumurnya, dia mau ambil minum, dia juga mau menimba air. Nah, wah, karena pada waktu itu mereka nggak minum seperti kita, seperti air aqua gitu ya, tapi mereka langsung ambil di sumur. Dan Yakub ini pun membantu Rahel dan melihat Rahel untuk memberikan minum para domba-dombanya. Baik banget ya Yakubnya ya, dia mau bantuin untuk memberi minum para domba-dombanya. Wah, asik banget ya, keren banget. Nah, anak-anak, waktu itu Yakub cerita ke Rahel, aku ini adalah anak dari Ribka. Aku tinggal, papaku namanya Ishak. Aku tuh kabur dari sini. Dia cerita aku tuh kabur karena kokoku marah sama aku. Terus aku tuh kata mami supaya koko nggak pukul aku jadi harus melarikan diri, harus kabur dari kesini. Terus kemudian Rahel dengerin aja ceritanya Yakub. Wah, ternyata dia katakan, oh berarti kamu saudaranya papa saya ya, yuk kita ke rumah saya aja yuk. Nah, Rahel pun mengajak Yakub ke rumahnya. Wah, asik ya. Mereka pun bersama-sama pergi ke rumah Laban, papahnya. Rahel berkata, papi, ini kita punya saudara yang baru tiba di Haran. Nih, aku tadi ketemu di sumur. Dia cerita kalau dia adalah saudara kita, papi, kata Rahel. Akhirnya pun Laban pun menghampiri. Ini papi, namanya Yakub. Oh, kamu Yakub, anak Ishak, anaknya Ribka. Oh, kamu sudah besar sekarang. Wow, sekarang kamu sudah dewasa. Kamu sudah menjadi seorang pemuda yang ganteng. Wah, Laban pamannya senang sekali karena dia ketemu dengan keponakannya. Akhirnya Yakub pun tinggal di rumah Laban karena Laban itu adalah pamannya Yakub. Nah, akhirnya mereka bercerita panjang lebar. Dia katakan, paman, aku mau kerja di sini. Aku mau bantuin paman karena mami katakan aku harus tinggal dulu di sini karena si koko saya marah. Ya, memang saya yang salah karena saya mengambil hak kesulungan si kakak saya. Kakak saya adalah Esau. Nah, anak-anak, apa yang terjadi ketika dia melihat ternyata ya Yakub itu senang sama anaknya Laban bernama Rahel. Dia katakan, paman, bolehkah Rahel itu untuk menjadi istri saya? Karena saya senang dengan Rahel, kata Yakub kepada pamannya. Wah, pamannya pikir-pikir ya. Wah, boleh enggak ya? Boleh enggak ya? Coba ya pikir-pikir ya. Karena pamannya pada waktu itu punya 2 putri, ya, 2 anak. Nah, kakaknya bernama Lea, sedangkan dedeknya bernama Rahel. Memang Lea itu tidak terlalu cantik ya, penampilannya biasa-biasa saja. Sedangkan dedeknya Rahel itu sudah rajin, cantik ya, kemudian ramah. Wah, ternyata Yakub lebih senang kepada Rahel. Tetapi Laban pikir, aduh gimana ya,
masa dedeknya sudah punya suami, kakaknya enggak? Bagaimana ya? Nah, ternyata Yakub lebih menyukai dedeknya, yaitu Rahel. Tapi kata si Yakub, tapi aku lebih senang sama Rahel, putri yang kedua, karena parasnya cantik, baik, kemudian dia ramah. Dia tadi bantuin aku loh kasih minum, terus aku lihat dia rajin. Dia mau bantuin papanya untuk mengembalakan dombanya dan memberikan minum para dombanya. Wah, aku seneng banget sama Rahel, kata Yakub. Nah, anak-anak, waktu Yakub berkata, paman boleh ya aku ini kepada Rahel. Terus pamannya bilang, oke lah, nggak apa-apa, tapi dengan satu syarat. Apa ya syaratnya ya? Hanya satu syaratnya. Apakah syaratnya itu, anak-anak? Pikir. Kalau kamu mau bersama dengan anakku Rahel, kamu harus kerja di rumahku 7 tahun. Kerja apa, paman? Ya, kamu akan membantu di ladang, kamu akan memberikan minum domba, kamu akan membantu membereskan pekerjaan di rumah. Terus kemudian apa yang terjadi ya anak-anak ya? Wow, kata pamannya, kamu harus kerja yang rajin ya. Yakub, gak boleh malas-malasan, gak boleh yang namanya bangun kesiangan, gak boleh yang namanya kamu hanya makan, tidur, main game, makan, tidur, main game. No. Jadi pagi-pagi kamu bangun sarapan, kemudian kamu pergi ke ladang, kamu cangkul ladang, kamu nanam, terus kamu beri makan ternak-ternak yang aku punya. Oke? Ingat ya, kata pamannya. Wah, pamannya menyuruh Yakub untuk bekerja. Wah, ternyata dia pun semangat sekali dia bekerja karena dia pengen mendapatkan Rahel. Ya, dia bilang, yes, pamanku merestui aku menjadi seorang suami untuk Rahel. Aku mau kerja dengan rajin, aku mau bekerja, aku mau menyenangkan hati pamanku. Wah, anak-anak, dia pun kerja dengan semangat. Dia ambil kayu, dia memberi makan kambing dombanya. Wah, senang banget ya. Wah, anak-anak happy banget. Wah, walaupun capek, tapi demi keinginannya, demi tujuannya, dia pun cangkul yang dalam, menanam gandum di kebun paman. Wah, dia pagi-pagi kukuruyuk, dia jalan, dia cangkul, dia nanam gandum, dia jagain domba pamannya. Wah, happy banget. Dia tidak merasakan kelelahan. Dia ingin memberikan, wah, aku pengen mendapatkan Rahel. Ya, karena Rahel itu adalah sangat baik sekali. Wah, anak-anak, kelelahannya pun bisa dapat terobati karena dia ingin meraih apa yang dia inginkan. Wah, pamannya lihat dari kejauh. Bagus. Wah, dia rajin sekali. Ini yang aku inginkan. Aku mau dia bekerja dengan sangat baik. Wah, bagus. Wah, pamannya senang sekali karena Yakub bekerja dengan sangat rajin. Sampai satu hari, ya, sesuai dengan keinginan Yakub, akhirnya pamannya Laban menikahkan dengan putrinya. Wah, pernikahan pun terjadi. Ada pesta di rumah Laban. Nah, anak-anak, ketika sudah selesai pernikahan, Yakub pun membuka cadar atau membuka kerudung yang menutupi wajah daripada pengantin perempuan. Ternyata apa yang terjadi, anak-anak? Dia kan mau menikahnya dengan Rahel, tapi pamannya memberikan Lea. Ternyata
Ternyata pamannya membohongi Yakub, anak-anak. Wah, Yakub pun dia marah sekali. Wah, kenapa paman membohongi aku? Dia kesel sekali. Wah, kenapa paman? Aku kan gak suka sama Lea, aku kan pengennya sama Rahel. Kenapa paman membohongin aku? Wah, dia pun dengan kesel, dia marah. Ingat loh, karena Yakub membohongi Esau, akhirnya dia pun dibohongi oleh pamannya bernama Laban. Dia marah kepada Laban. Paman, dia bilang, kenapa paman membohongin aku? Aku kan sudah kerja 7 tahun sama paman. Aku sudah kerja rajin, paman sudah janji sama aku, paman. Dia marah sekali. Wah, anak-anak waktu dia marah besar. Nah, si pamannya bilang gini, kalau di sini sih memang begitu aturannya. Jadi kakak dulu, cici dulu yang lebih awal, baru dedeknya. Oke, gak apa-apa, nanti aku akan kasih Rahel sama kamu. Tapi ada satu syarat kembali, yaitu kamu harus kerja sama aku 7 tahun lagi. Berarti aku harus kerja 14 tahun bersama dengan pamanku. Ya, aku harus kerja 14 tahun paman. Tapi gak apa-apa deh. Aku rela untuk kerja lagi. Tapi paman janji ya, akan kali ini tidak membohongin aku. Aku akan mendapatkan Rahel. Oke paman, setuju ya? Gak boleh bohong lagi ya. Gak boleh membohongi aku lagi. Ya paman, boleh ya? Setuju ya paman ya? Nah, anak-anak, akhirnya apa yang terjadi anak-anak? Yakub pun kembali kerja selama 7 tahun lagi. Ya tadi kan udah kerja 7 tahun ya. Sekarang kerja lagi 7 tahun lagi. Jadi dia bekerja 14 tahun. Ya 14 tahun dia bekerja untuk pamannya demi mendapatkan Rahel. Wah, ya ini upah yang dia dapatkan karena dia pernah membohongi kokonya, kakaknya. Nah, anak-anak, setelah dia bekerja 14 tahun, pamannya pun memberikan Rahel kepada Yakub. Jadi Yakub punya 2 istri, yaitu Lea dan Rahel. Pada masa itu diizinkan karena tradisi, tapi sekarang tidak boleh ya. Nah, anak-anak, Tuhan pun memberkati Yakub. Akhirnya Yakub memiliki 11 anak. Ya, Yakub pun memiliki 11 anak. Nah, anak-anaknya namanya adalah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Naftali, Gad, Asyer, Isakar, Zebulon, Dina, Yusuf, dan Benyamin. Nah, anak-anak, ini anak-anak Yakub ya. Tuhan memberkati dia dengan memberikan anak-anak yang luar biasa. Nah, anak-anak perhatikan ya. Ternyata ingat gak kisahnya? Yakub membohongi kakaknya Esau. Ya, Yakub membohongi kakaknya Esau. Sekarang Laban pamannya membohongi Yakub. Jadi anak-anak, ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan satu perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan, kita akan menerima akibatnya. Contoh, anak-anak sudah dikasih tahu sama mama, jangan lompat-lompat, jangan lari-lari di dalam rumah. Lompat-lompat jatuh, lari-lari di dalam rumah, akhirnya piring kesenggol pecah, gelas kesenggol pecah. Wah, akhirnya ada ember berisi air ketendang tumpah. Wah, akhirnya kalian dimarahi sama papa mama. Kata mama papa, kerjakan tugasnya
ya kalian tidak kerjakan, mamanya jadi marah, gurunya jadi mengurangi nilainya. Wah, setiap dosa, setiap kesalahan ada akibatnya. Jadi anak-anak jangan berbohong ya. Ingat, Tuhan tahu. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Wah, ada ya lagunya ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Wah, anak-anak, ingat ya, setiap yang kita lakukan punya akibatnya. Dan Tuhan selalu melihat apa yang kita perbuat. Nah, anak-anak, kita ada kuis ya. Anak-anak bisa mengerjakannya, menuliskan jawabannya. Yang pertama, tadi Ibu Herti sudah katakan, berapa lama Yakub bekerja di rumah pamannya Laban? Nah, anak-anak sudah tahu ya, tadi Bu Herti ceritakan ya. Nah, yang kedua, tuliskan nama-nama anak-anak Yakub. Tadi ada berapa anak-anak? Ada 11. Nah, nanti anak-anak tuliskan ya. Nah, ketiga, mengapa Laban membohongi Yakub? Ya, dengarkan lagi ceritanya Ibu Herti yang sebelumnya supaya tahu jawabannya. Mengapa ya? Jadi hanya ada 3 pertanyaan ya. Jadi berapa lama Yakub bekerja di rumah pamannya Laban? Yang kedua, tuliskan nama anak-anak Yakub bersama dengan Lea dan Rahel. Yang ketiga, mengapa Laban membohongi Yakub? Nah, anak-anak ingat ya, setiap perbuatan dosa memiliki akibatnya. Jadi, jangan berbuat dosa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami untuk tidak berbuat dosa, supaya kami tidak menanggung akibatnya. Ampunilah semua dosa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati Papa Mama, berkati teman-teman, berkati semua orang-orang yang ada di sekitar kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, sehat selalu. Jangan lupa istirahat yang cukup, harus taat sama Papa Mama, dan tetap setia berdoa. Tuhan Yesus memberkati.